Rahasia Pulau Kirin, Bab 6 di atas tebing. Hujan turun keesokan harinya. Keempat remaja itu memakai mantel dan topi pelindung hujan lalu berjalan-jalan keluar bersama Timmy. Mereka tidak mengacuhkan keadaan cuaca yang begitu. Julian bahkan mengatakan ia suka sekali merasakan angin dan air hujan nampar muka. Kita kemarin lupa, kata Dick, kalau matahari tidak bersinar mana mungkin Paman Quentin bisa memberi isyarat pada kita dengan cermin. Atau mungkinkah ia akan mencari jalan lain menurut perasaan kalian? Tidak, kata George. Dia takkan mau repot-repot. Aku yakin menurut anggapannya kita ini terlalu cerewet. Jadi kita harus berjaga-jaga pukul 10:30 malam nanti, untuk melihat apakah dia memberi isyarat. Hei, kalau begitu aku boleh bangun sampai selarut itu, kata Anne. Ia sudah senang saja. Kurasa tidak, jawab Dick. Kalau aku dan Julian, kami akan menunggu sampai saat itu. Tapi kalian masih kecil jadi harus cepat tidur. George menonjoknya. Siapa yang kau katakan kecil? Aku sudah hampir sama tinggi denganmu. Kurasa tak banyak gunanya masih menunggu sampai 10:30 untuk melihat apakah Paman masih akan memberi isyarat dengan salah satu jalan, kata Anne. Lebih baik kita ke atas tebing saja sekarang. Di sana pasti banyak angin. Tim pasti senang. Aku suka melihatnya berlari-lari memotong angin. Kupingnya lurus ke belakang. Timmy menggonggong sekali tanda membenarkan kata Anne. Katanya ia juga senang melihat telingamu lurus ke belakang ditiup angin, kata Julian dengan serius. Anne tertawa keras. Kau benar-benar konyol. Yuk kita naik ke tebing. Mereka pun mendaki tebing. Di puncaknya angin bertiup sangat keras. Topi yang dipakai Anne terdorong ke belakang padahal sudah diikat kuat-kuat. Siraman hujan terasa pedas mengenai pipi menyebabkan mereka agak sukar menarik napas. Kurasa cuma kita saja yang mau keluar pagi ini, kata George dengan suara putus-putus. Kau keliru, kata Julian, lihatlah. Ada dua orang berjalan menuju kemari. Benarlah, seorang pria dewasa dan seorang anak laki-laki. Keduanya memakai mantel dan topi hujan. Mereka juga memakai sepatu lars tinggi dari karet seperti George dan ketiga saudara sepupunya. Keempat remaja itu memperhatikan keduanya ketika lewat. Lelaki yang dewasa bertubuh jangkung dan tegap. Alisnya tebal, sedang bentuk mulutnya menunjukkan watak keras. Sedang anak laki-laki yang berjalan bersama orang dewasa itu umurnya sekitar 16 tahun. Tubuhnya juga jangkung dan tegap. Sebetulnya tampangnya lumayan, sayang air mukanya masam. Selamat pagi, sapa yang dewasa sambil menganggukkan kepala. Selamat pagi, jawab George beserta saudara-saudaranya dengan sopan. Orang itu memperhatikan mereka dengan seksama sejenak, lalu meneruskan perjalanan bersama anak muda yang di sampingnya. Siapakah mereka? George bertanya-tanya pada diri sendiri. Ibu tidak mengatakan di sini ada orang baru pindah. Mungkin dan desa sebelah kebetulan jalan-jalan kemari, kata Dick. Keempat remaja itu meneruskan berjalan. Kita ke pondok pengawas pantai dan sudah itu kembali, kata Julian, awas Tim. Jangan terlalu minggir ke tepi tebing. Pengawas pantai tinggal di sebuah pondok kecil di tebing itu menghadap ke laut. Pondok itu dilabur dengan kapur putih. Di sisi tempat kediaman itu masih ada dua pondok lagi juga dilabur dengan kapur putih. Keempat remaja itu kenal baik dengan penjaga di situ. Orangnya bertubuh seperti tong, mukanya merah dan gemar berkelakar. Ketika mereka sampai di pondoknya orang itu tidak kelihatan. Tapi kemudian terdengar suaranya yang lantang menyanyikan sebuah lagu pelaut. Suaranya datang dari arah bangunan gudang kecil yang terletak di belakang rumah. Mereka langsung ke sana. Apa kabar Pak? Sapa Anne. Orang itu menoleh, memandang keempat remaja itu sambil tersenyum lucu. Ia sedang sibuk membuat sesuatu. Hai apa kabar? Serunya. Kalian muncul lagi rupanya. Dasar anak-anak bandel. Selalu muncul kalau orang sedang repot. Sedang bikin apa Pak? Tanya Anne. Anu, kincir angin. Untuk cucuku, jawabnya sambil menunjukkan barang itu pada Anne. Pak penjaga pantai memang pandai membuat barang-barang mainan. Aduh, bagusnya, kata Anne sambil menimang benda itu, kincirnya berputar tidak. Bisa, benar-benar hebat, Pak. Sudah banyak ku terima uang hasil penjualan alat-alat permainan yang ku bikin, kata Pak tua itu dengan bangga. Di pondok sebelah ini ada tetangga baru. Seorang laki-laki beserta anaknya, seorang pemuda. Semua alat-alat permainan yang kubuat diborongnya rupa-rupanya orang itu banyak keponakannya. Dan harga pembayarannya juga lumayan.
Ah, mungkinkah mereka yang kita jumpai tadi? Kata Dick. Kedua-duanya tinggi dan tegap yang tua beralis tebal. Betul, kata penjaga pantai sambil mengikis daun kincir sedikit. Pak Curton beserta putranya. Mereka pindah kemari beberapa minggu yang lalu. Julian, kau cocok jika berteman dengan putranya itu. Umur kalian kurasa sebaya. Ia pasti kesepian di sini. Dia tidak bersekolah. Tanya Julian. Tidak, kata ayahnya, ia baru saja sembuh dari sakitnya. Sekarang perlu sering menghirup hawa laut. Pokoknya begitulah. Anaknya baik. Ia kadang-kadang kemari membantu aku membuat barang-barang mainan dan ia senang bermain-main dengan teropongku. Aku juga, kata George, aku paling senang memandang berkeliling dengan teropong Bapak. Bolehkah aku meminjam sebentar sekarang? Aku ingin tahu bisa atau tidak melihat Pulau Kirin. Tak banyak yang bisa kau lihat dalam keadaan cuaca seperti sekarang, kata penjaga pantai. Tunggulah beberapa menit lagi. Kau lihat lubang di tengah lapisan awan itu. Nah, sebentar lagi cuaca akan agak cerah. Saat itu kau akan bisa melihat pulaumu dengan mudah. Aneh kelihatannya bangunan yang dibuat ayahmu di sana, George. Mestinya termasuk dalam rencana pekerjaannya. Memang, jawab George, aduh, Timmy. Wah, Pak, kaleng cat Anda ditumpahkannya. Kau bandel, Timmy. Bukan kepunyaanku, jawab pengawas pantai. Kaleng itu milik pemuda yang tinggal di sebelah. Kan sudah kukatakan tadi kadang-kadang ia kemari untuk membantuku. Kaleng cat itu dibawanya kemari, untuk mengecatkan rumah boneka yang kubikinkan untuk ayahnya. Aduh, kata George cemas. Akan marahkah dia nanti, jika mengetahui bahwa Timmy menumpahkan catnya? Ah, kurasa tidak, jawab pengawas pantai, tapi anak itu memang agak aneh. Pendiam dan agak masam mukanya. Tapi tidak jahat walau dibilang ramah juga tidak bisa. George berusaha membereskan cat yang tumpah. Kaki Timmy kena cat sedikit. Di lantai gudang itu nampak bekas tapaknya berwarna hijau. Nanti jika berjumpa lagi kalau kita kembali, aku akan minta maaf padanya, kata George. Awas kau Tim, kalau berani dekat-dekat lagi ke kaleng-kaleng itu. Langit sudah agak cerah sekarang, kata Dick, bolehkah kami meminjam teropong Anda sebentar Pak? Aku dulu, kata George dengan segera. Aku ingin melihat pulauku. Diarahkannya teropong ke Pulau Kirin ia memandang dengan seksama sambil tersenyum. Ya, bisa kulihat dengan jelas. Itu menara yang dibangun ayah. Bahkan bilik kaca di puncaknya nampak pula dengan jelas. Tak ada siapa-siapa di situ ayah tidak kelihatan. Mereka silih berganti memandang lewat teropong. Asyik rasanya melihat pulau itu begitu dekat dan jelas. Pada hari yang cerah semuanya pasti terlihat lebih jelas lagi. Aku bisa melihat seekor kelinci melompat-lompat, kata Anne ketika ia mendapat giliran meneropong. Kalau begitu jangan perbolehkan anjing kalian ikut meneropong, kata pengawas pantai dengan segera. Jangan-jangan, nanti ia masuk ke dalam teropong karena ingin mengejar kelinci. Begitu mendengar kata kelinci disebut-sebut dengan segera kuping Timmy menegak. Anjing itu celingukan sambil mencium-cium. Ah, mana ada kelinci di situ? Apa sebabnya dikatakan ada kelinci? Sebaiknya kita pulang saja dulu sekarang, kata Julian. Lain kali kita bisa datang lagi untuk melihat barang-barang mainan yang Anda buat. Terima kasih karena sudah dipinjami teropong. Kembali, kata pengawas pantai yang sudah tua itu. Teropongku takkan aus jika dipakai untuk meneropong. Silakan datang kapan saja kalian mau. Setelah minta diri keempat remaja itu pergi. Mereka berjalan sementara Timmy melonjak-lonjak mengitari. Pulau Kirin tidak begitu nampak jelas tadi, kata Anne. Padahal aku ingin melihat di mana ayahmu sedang berada George. Siapa tahu kita melihatnya ketika sedang muncul dari tempat persembunyiannya. Persoalan itu sering mereka percakapkan sejak meninggalkan Pulau Kirin. Mereka sungguh-sungguh bingung. Bagaimana mungkin ayah George tahu tempat persembunyian yang tidak mereka ketahui? Padahal setiap jengkal tanah di pulau itu sudah mereka periksa. Dan tempat persembunyian itu mestinya cukup luas karena di tempat itu ada segala peralatan yang diperlukan Paman Quentin untuk melakukan percobaan. Menurut Ibu George cukup banyak peralatan itu. Belum lagi perbekalan makanan. Jika ayah mengetahui suatu tempat yang belum kukenal dan ia tak mau mengatakannya padaku kurasa sikapnya itu jahat, kata George berulang kali. Sungguh ayah jahat, kan pulau itu milikku. Ah, mungkin nanti akan dikatakannya juga padamu jika percobaannya sudah selesai, kata Julian. Dan kalau kau sudah tahu, kita akan bisa memeriksanya ke sana.
Mereka berjalan pulang, menyusur tepi tebing. Kemudian mereka melihat pemuda yang tadi. Ia berdiri di jalan pasir, menatap ke tengah laut. Pemuda itu sendiri tidak bersama ayahnya. Ia berpaling ketika keempat remaja itu sudah dekat. Lalu tersenyum hambar. "Halo," sapanya. "Kalian tadi ke rumah pengawas pantai?" "Ya," jawab Julian. Pak tua itu ramah ya. "Oh ya," kata George. "Maafkan tadi anjingku menumpahkan cat berwarna hijau," kata pengawas pantai. "Kaleng itu kepunyaanmu. Kuganti harganya." "Aduh, jangan," kata pemuda itu kan tidak apa-apa. Isinya juga tinggal sedikit. "Anjingmu bagus." "Memang," kata George senang. "Anjing terbagus di dunia. Sudah bertahun-tahun ku pelihara, semenjak masih kecil sekali." "Kau senang pada anjing?" "Oh ya," kata pemuda itu. Tapi ia tidak menepuk-nepuk kepala Timmy, atau mengelus-elus bulunya, seperti yang biasa dilakukan orang. Sedang Timmy juga tidak menghampiri pemuda itu untuk mencium-cium kaki celananya. Padahal kebiasaannya begitu jika bertemu dengan seseorang yang baru dikenal. Timmy tetap di sisi George. Ekornya tidak bergerak-gerak. "Menarik sekali pulau kecil itu," kata pemuda itu sambil menunjuk ke Pulau Kirin. "Aku mungkin bisa pergi ke sana." "Pulau itu milikku," kata George dengan bangga, "kepunyaanku pribadi." "Oh ya," kata pemuda itu dengan sopan. "Kalau begitu bolehkan aku sekali-sekali ke sana?" "Yah, tapi saat ini tidak bisa," kata George. "Soalnya ayahku sekarang sedang di sana, bekerja." "Ayahku seorang sarjana." "Oh ya," kata pemuda itu sekali lagi. "Ah, kalau begitu, ia sedang melakukan salah satu percobaan yang baru di sana." "Memang," jawab George. "Oh, dan menara aneh itu tentu ada hubungannya dengan percobaan itu," kata teman mereka yang baru. Nampak bahwa minatnya mulai timbul. "Kapankah percobaannya selesai?" "Kenapa kau ingin tahu?" tanya Dick sekonyong-konyong. Saudara-saudaranya menoleh ke arahnya dengan heran. Suara Dick kedengaran agak kasar. "Bukan begitu kebiasaannya." "Ah, bukan karena apa-apa," kata pemuda itu bergegas. "Aku cuma menyangka jika pekerjaannya sudah hampir selesai mungkin adik laki-lakimu ini kemudian akan mengajakku ke pulaunya." George merasa senang. Pemuda itu menyangka ia anak laki-laki. Dan George selalu ramah pada orang-orang yang menyangka dia laki-laki. "Tentu saja kau akan kuajak ke sana," katanya. "Kurasa sebentar lagi sudah bisa, karena percobaan ayah sudah hampir selesai."